Selamat pagi adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Adik-adik teruna, senang sekali kalau kita hari ini berjumpa kembali dalam ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna. Sekarang kita akan memulai ibadah kita. Adik-adik persiapkan hati, pikiran, dan juga Alkitab adik-adik. Adik-adik silakan sebelum kita memulai ibadah kita pada Minggu pagi hari ini, biarlah kita mengambil saat teduh. Kita bersaat teduh. Setelah bersaat teduh, marilah kita akan angkat pujian dalam nyanyian pembukaan pada Minggu pagi hari ini. Kita akan menyanyi dari Kidung Jemaat 3, bait yang pertama dan yang keempat. Kami puji dengan riang, Dikau Allah yang besar. Kami puji dengan riang, Dikau Allah yang besar, bagai bunga terima siang, hati kami pun mekar. Kabut dosa dan derita, kebimbangan telah lenyap. Sumber suka yang abadi di sinarmu menyerap. Mari kita pun memuji dengan suara menggegap, menyanyikan kuasa kasih yang teguh serta tetap. Kita maju dan bernyanyi, jaya walau diserang. Ikut mengagungkan kasih dalam lagu pemenang. Adik-adik, mari kita berdoa, kita doa pembukaan dan juga doa mohon pertolongan Roh Kudus. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk pemeliharaanmu bagi kami semua, hamba dan adik-adik yang mengikuti ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna pada Minggu pagi hari ini. Terima kasih Bapa, kami boleh melewati malam yang kelam bersamamu dalam lelap tidur kami. Dan pagi hari ini kami boleh bangun dari tidur kami, dan kami mendapati diri kami di hari yang baru dengan berkat yang baru dan sukacita yang baru. Bapa di surga, pagi hari ini Bapa, kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami akan belajar tentang firman Tuhan. Kiranya Bapa mau urapi kami semua masing-masing dengan kuasa Roh yang kudus. Dekati hamba dan adik-adik yang berada di rumah. Biarlah kiranya Roh Kudus menolong kami untuk kami memahami dan mengerti akan maksud perintah dan ketetapan-Mu bagi kami hari ini. Ya Bapa, urapilah kami semua masing-masing. Inilah kami Bapa. Berfirmanlah karena kami sudah siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita akan membaca firman Tuhan. Kita akan siapkan Alkitab kita. Kita akan membaca dari Efesus pasal 3. Efesus pasal 3 dari Perjanjian Baru ya. Efesus pasal 3 ayat 1 sampai 13. Kakak akan bacakan untuk adik-adik. Adik-adik membaca melalui Alkitab adik-adik masing-masing. Alkitab Efesus pasal 3 ayat 1 sampai 13 yang menyatakan rahasia panggilan orang-orang bukan Yahudi. Itulah sebabnya aku ini, Paulus, orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus untuk semua orang, untuk kamu orang-orang yang tidak mengenal Allah. Memang kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang dipercayakan kepadaku karena kamu, yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku dengan wahyu, seperti yang telah kutulis di atas dengan singkat. Apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku akan rahasia Kristus
yang pada zaman angkatan-angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia, tetapi yang sekarang dinyatakan di dalam roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus, yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi karena berita Injil turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Dari Injil itu aku telah menjadi pelayannya menurut pemberian kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan pengerjaan kuasa-Nya. Kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus telah dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu, dan untuk menyatakan apa isinya tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu, supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan pelbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di sorga, sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Sebab itu aku minta kepadamu, supaya kamu jangan tawar hati melihat kesesakanku karena kamu, karena kesesakanku itu adalah kemuliaan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Terpujilah Kristus. Haleluya. Adik-adik, pembacaan kita pada minggu pagi hari ini diberi tema bersyukur karena dipanggil menjadi saksi karya kasih Kristus yang menyelamatkan. Adik-adik pernah ikut komunitas di sekolah atau di tempat-tempat klub-klub olahraga? Komunitas olahraga, komunitas musik, komunitas dancer, komunitas marching band, dan lain sebagainya. Pernah? Tentu bangga ya perasaan adik-adik ketika mengikuti atau masuk menjadi anggota komunitas tersebut. Nah, adik-adik sebagai anggota komunitas yang adik-adik pernah ikuti, bagaimana? Punya tugas kan di dalam komunitas tersebut? Ya, adik-adik bagaimana belajar, bagaimana mengikuti ketentuan-ketentuan dalam komunitas tersebut, bukan? Nah, bacaan hari ini adalah tentang rahasia panggilan orang-orang bukan Yahudi. Nah, sebagaimana komunitas yang pernah atau sedang dan sudah adik-adik ikuti, kita ini anak-anak yang mengenal Allah. Anak-anak yang percaya kepada Tuhan Yesus disebut dalam satu komunitas, namanya komunitas anak-anak Allah. Nah, di sini di mana kita semua yang sudah dibaptis dan mengenal Tuhan Yesus menjadi anak-anak pilihan dan kesayangan Tuhan. Indah bukan? Kita dipilih menjadi anak-anak kesayangan Tuhan. Nah, bagaimana perasaan adik-adik menjadi anak-anak pilihan Tuhan? Suatu kehormatan dan keistimewaan pastinya. Kenapa kita sebut ada suatu kehormatan dan keistimewaan? Artinya, ketika kita masuk dalam komunitas anak-anak Allah, ketika kita menerima anugerah keselamatan dalam Tuhan Yesus, kita menjadi ciptaan baru. Istimewa karena kita menjadi ciptaan baru. Apa itu ciptaan baru? Ciptaan baru yaitu ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita membuang segala egoisme kita. Kita membuang sifat-sifat, karakter-karakter yang tidak baik yang kita miliki, yang pernah menyakiti hati sesama. Misalnya dulu kita jadi suka marah-marah. Kita seorang yang pemarah, sekarang menjadi peramah. Dulu adik-adik suka bersungut-sungut, sekarang adik-adik menjadi orang yang sabar dan lemah lembut. Adik-adik dulu suka cuek ya. Anak-anak sekarang suka cuek kepada orang-orang tua, kepada teman-temannya.
karena rasa egois tadi. Tapi ketika kita menjadi ciptaan baru, ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, rasa cuek itu harus kita hilangkan. Kita harus bisa melihat sekeliling kita. Mama sedang apa, papa sedang apa, adik sedang apa, kakak, mbak di rumah bahkan, atau oma, opa, opung, sedang apa, bagaimana mereka hari ini, sehatkah mereka. Itu yang namanya kita melihat sekeliling kita. Kita tidak hidup dalam dunia sendirian, tapi kita adalah anak-anak yang tahu bersosialisasi dengan sesama. Nah, adik-adik, ketika karakter kita berubah, kita menjadi kesayangan Tuhan. Masa sih Kak, bagaimana kita tahu bahwa kita adalah kesayangan Tuhan? Ketika adik-adik dibentuk dalam rahim mama, Tuhan sudah tahu akan seperti apa adik-adik kelak. Namanya siapa? Tinggalnya orang tuanya sama siapa? Karir adik-adik, pendidikan adik-adik, pergaulan adik-adik, semua Tuhan tahu dan semua Tuhan sudah atur. Buktinya, adik-adik bisa mengenal Tuhan Yesus pada saat ini, sampai saat ini bukan? Adik-adik ada yang sudah dibaptis, ada yang belum dibaptis, tetapi ingatlah bahwa Tuhan Yesus sudah memilih adik-adik menjadi anak-anak Allah, kesayangan Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita tahu bahwa Tuhan menjaga dan memelihara hidup kita. Adik-adik diberi pergaulan yang baik, diberi pendidikan yang baik, mama papa bisa memilihkan sekolah yang baik, dan bagaimana adik-adik akan Tuhan bimbing dalam mencapai cita-cita adik-adik. Semua apakah manusia bisa mengatur dalam hidup kita? Tidak ya. Tetapi hanya Tuhan yang mengatur seluruh hidup kita. Dia sudah menetapkan kita dari sejak kita dalam kandungan mama. Pertama kali kita dibentuk, Tuhan sudah mengenal kita. Itu istimewanya. Dan yang ketiga, keistimewaan berikutnya, ketika kita akan melakukan suatu kesalahan, atau ketika kita mulai berpikir kita mau berbuat yang menyedihkan hati Tuhan, misalnya kita mau memusuhi teman kita, atau kita mau bolos, atau ketika kita mau menyontek, pasti di dalam hati kita ada yang menegur. Ayo, jangan lakukan itu, karena aku mengasihi engkau, karena aku tahu kamu pasti udah belajar. Kamu pasti tidak akan iri kepada teman. Kamu pasti akan baik-baik saja. Pasti ada yang menegur kita. Pernah kan? Kakak pernah dulu, masih muda juga sama seperti adik-adik. Nah, itu adalah keistimewaan yang kita dapatkan dari Tuhan. Sekarang, sebagai satu komunitas anak-anak Allah, dalam komunitas di dunia, adik-adik mempunyai tugas. Dalam komunitas anak-anak Allah, kita mempunyai tugas, yaitu kita menjadi orang Kristen yang berani bersaksi. Gimana sih caranya berani bersaksi? Mengapa sih kita harus bersaksi? Ya kan? Bagaimana caranya adik-adik? Caranya dalam kehidupan adik-adik setiap hari, itu sudah memancarkan kasih Kristus kepada semua orang. Ketika adik-adik bertutur kata lembut, ketika adik-adik melakukan sesuatu yang baik, ketika adik-adik merasa empati kepada orang yang sedang susah atau orang yang membutuhkan pertolongan, itu sudah menjadi saksi bagi Tuhan Yesus bahwa kita sudah mengambil bagian dalam rahasia karya keselamatan Allah bagi dunia. Bahwa kita sudah memperkenalkan kasih Tuhan kepada sesama kita melalui orang-orang yang kita temui setiap hari. Baik mama, baik papa, baik kakak, adik, maupun kepada oma, opa, opung, dan kepada mbak di rumah. Ataupun kepada musuh kita sekalipun. Nah adik-adik,
Ketika kita menjadi anggota dalam komunitas anak-anak Allah, itu tugas kita. Kita tidak cukup hanya rajin berdoa, membaca Alkitab, lalu mengikuti ibadah. Tapi dalam kehidupan sehari-hari, kita harus menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada. Dalam tutur kata, dalam perbuatan, pun dalam pikiran kita. Kalau kita memikirkan hal-hal yang baik, bahwa kasih Kristus sungguh nyata dalam hidup kita, pasti kita akan melakukan hal yang baik dan mengatakan yang baik pula bagi orang lain. Nah, adik-adik, marilah kita berkomitmen untuk menjadi saksi kasih karunia Tuhan Yesus. Dimanapun kita berada, marilah kita menjadi saksi bagi Tuhan Yesus, dan ingatlah, Tuhan sayang kepada kita semua. Sayang kepada kakak, sayang kepada adik-adik, sayang kepada mama, papa, kakak, adik, oma, opa, opung, dan semua orang yang kita temui dimanapun mereka berada. Biarlah semua orang itu boleh menyaksikan dan memuji nama Allah, karena melalui sikap hidup yang adik-adik lakukan hari lepas hari. Tuhan memberkati kita sekalian, Tuhan memberkati adik-adik sekalian. Amin. Adik-adik, sekarang waktunya kita akan memberikan persembahan. Adik-adik siapkan uang persembahannya. Ketika kita memberikan persembahan, marilah kita menyanyi dari Kidung Jemaat 299. Kita akan ulang 2 kali. Bersyukur kepada Tuhan sambil adik-adik memberikan persembahan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Marilah adik-adik, kita akan mendoakan persembahan kita. Juga kita akan menaikkan doa syafaat kita yang akan diakhiri doa Bapa kami. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Bapa di surga, pagi hari ini kami sudah belajar tentang firman Tuhan. Firman Tuhan mengajarkan kepada kami bahwa Engkau sungguh mengasihi kami anak-anak-Mu. Walaupun kami masih teruna Bapa, Engkau telah memelihara hidup kami sejak kami masih dalam kandungan mama kami. Dan kami, ketika kami percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami ada dalam pemeliharaan Tuhan dimanapun kami berada. Kapanpun kami berada dan apapun yang kami lakukan, Tuhan selalu ada buat kami. Terima kasih Bapa di surga. Bapa di surga, biarlah seluruh kehidupan kami ada dalam tangan-Mu Bapa, karena kami adalah milik-Mu, karena kami adalah anak-anak-Mu. Bapa, pada pagi hari ini kami juga sudah mengumpulkan persembahan yang sedikit ini. Kiranya Bapa mau memberkati persembahan yang kami kumpulkan, dan biarlah persembahan ini boleh menjadi hormat dan kemuliaan nama-Mu, dan boleh menjadi berkat bagi banyak orang yang membutuhkannya. Berkati Mama dan Papa yang sudah menyiapkan uang persembahan bagi kami. Kiranya Bapa memberikan mereka kesehatan, kekuatan, dan kemampuan. Bapa di surga, pada pagi hari ini kami juga mau berdoa Bapa untuk adik-adik teruna satu persatu. Bapa, Engkau mengenal mereka satu persatu yang sedang mengikuti ibadah ini. Tuhan mau sertai mereka dalam perjalanan kehidupan mereka. Biarlah masa remaja mereka dipenuhi dengan kasih Kristus yang nyata,
dalam kehidupan adik-adik kami. Dan biarlah adik-adik boleh juga merasakan bahwa kasih Kristus nyata dalam kehidupan mereka. Bapa memberkati pergaulan adik-adik dimanapun mereka berada. Engkau memberkati pendidikan yang adik-adik tempuh. Engkau juga menyediakan masa depan yang indah bagi mereka. Dan Engkau juga yang akan menolong adik-adik untuk menggapai cita dan cita-citanya. Bapa di surga, kami mau serahkan adik-adik kami dalam persekutuan teruna GPIB Karis ke dalam tangan-Mu saja. Bapa, dalam rangkaian doa syafaat ini kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Bapa mau memberkati bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia. Bapa, pandemi COVID-19 sedang mewabah di negara kami. Kiranya Engkau memberikan bangsa kami kekuatan, kemampuan, dan hidup yang penuh harapan hanya kepadamu Bapa, agar kami semua dapat melewati pandemi ini dengan pertolongan-Mu saja. Bapa, berkati pemerintahan dari yang tertinggi sampai yang terendah, dari Bapak Presiden hingga Ketua RT. Bapa memberkati mereka semua, naungi mereka dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, dan Bapa juga yang memberikan hikmat bagi mereka untuk mereka hidup takut akan Engkau. Kami juga mau berdoa Bapa untuk gereja-gereja-Mu di muka bumi ini, terutama untuk gereja GPIB Karis, gereja di mana kami mengikuti ibadah pada minggu pagi hari ini. Bapa di surga, berkati gereja kami, berkati kami sebagai satu kesatuan jemaat yang telah Kau satukan di dalam warga jemaat GPIB Karis. Kiranya Engkau memberkati kami semua. Engkau memberkati Bapak, Ibu, presbiter, dan juga majelis, dan juga pendeta. Bapa memberkati mereka semua dalam tugas pelayanan mereka. Berkati pelkat-pelkat yang ada di GPIB Karis, berkati para pengurus, berkati kakak layan kami. Kiranya Engkau memberkati mereka agar mereka boleh menjadi pelayan-Mu dengan penuh penyerahan diri kepadamu. Bapa di surga, kami juga mau berdoa untuk adik-adik teruna, teman-teman teruna kami yang sedang bersedih. Kiranya Engkau menghibur mereka. Yang sedang sakit, Bapa menjamah mereka. Biarlah mereka memperoleh kesembuhan hanya dalam kasih Kristus saja. Bapa di surga, berkati kami semua Bapa, dan inilah kami mau serahkan hati dan kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu saja. Doa ini kami naikkan hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang sudah mengajar kami berdoa sempurna. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, sebelum kita tutup ibadah kita pada minggu pagi hari ini, kakak mau berpesan, jadilah saksi Kristus dimanapun kita berada. Ingatlah, hidupmu memancarkan kasih Kristus, karena hidup adik-adik dan hidup kakak adalah hidup yang penuh kasih dari Tuhan Yesus saja. Baiklah, kita akan tutup ibadah kita pada minggu pagi hari ini. Sebelumnya kita akan menyanyi dari Kidung Jemaat 422, bait yang pertama dan sampai ketiga. Bait pertama, 2, dan ketiga. Yesus berpesan. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap.
anak masing-masing di sekitarnya. Dalam dunia ini bersinarlah. Yesus berpesan, bersinarlah terang, lilinmu kulihat malam dan siang. Anak masing-masing di sekitarnya, untuk hormat Tuhan bersinarlah. Yesus berpesan, dunia penuh banyak macam dosa, duka dan keluh. Anak masing-masing di sekitarnya, untuk sesamamu bersinarlah. Adik-adik, kita akan tutup ibadah kita pada minggu pagi hari ini, dan marilah kita akan menerima berkat. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai adik-adik sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Adik-adik silakan bersaat teduh. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.